Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita nanti bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar manajemen. Tentu ini adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri karena kita bisa terus melakukan atau terus mencari ilmu dimanapun berada. Semoga teman-teman senantiasa sehat walafiat, senantiasa semangat, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman, hari ini kita masuk dalam mata kuliah pengantar manajemen pertemuan ketiga. Nanti kita akan belajar tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita awali dengan membaca surat pendek. Silahkan teman-teman di rumah membuka surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq juz 30. Baik teman-teman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman sudah turut membaca Al-Quran di rumah. Semoga dengan mengawali pertemuan hari ini dengan cara membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan barokah
dari Al-Quran sehingga kita dimudahkan dalam menerima mata kuliah pada hari ini. Baik teman-teman, dalam pertemuan hari ini kita nanti akan membahas bagaimana sih manajer dalam kegiatan manajemen. Saya harapkan teman-teman nanti setelah mengkaji bab ini, teman-teman bisa paham tentang bagaimana sih fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Kemudian teman-teman saya harapkan juga nanti paham bagaimana untuk dapat menjadi manajer yang baik tentu diperlukan keahlian-keahlian manajemen. Selanjutnya teman-teman juga saya harapkan setelah mengikuti perkuliahan ini teman-teman mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman saya harapkan juga mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Jadi, teman-teman targetnya ada 4 hal pokok supaya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana peran manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, teman-teman, untuk yang pertama kali kita akan membahas manajer sebagai pelaksana manajemen. Sebagaimana kemarin kita sudah membahas apa itu organisasi, apa itu manajemen, dan yang lainnya. Nah, kita tentu selain mendengar kata manajemen, kita mesti juga tidak asing lagi dengan kata yang namanya manajer. Ya, nah, manajer itu apa? Ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana peran manajer dalam organisasi, tentu teman-teman harus tahu apa itu manajer. Nah, dari kata manajemen sendiri, kalau kemarin kita masih ingat, manajemen itu adalah apa teman-teman? Ya, manajemen adalah seni atau cara ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, caranya banyak, ada prosesnya, ada fungsi-fungsinya. Nah, jadi dari kata itu kita mesti tahu manajer berarti kan orang yang melakukan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Nah, arti kata manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Konteks di sini ada individu. Tentu individu ini bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Nah, teman-teman, di sini teman-teman mesti tahu bahwa manajer pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Karena apa? Karena manajer itu orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, manajer ini tentu bertanggung jawab bagaimana kegiatan dalam sebuah organisasi bisa dijalankan bersama para anggotanya dari organisasi, karena organisasi itu adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam setiap organisasi bisnis teman-teman, para manajer ini bertugas memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Teman-teman masih ingat kan fungsional apa? Fungsi-fungsi manajemen dan operasional manajemen kemarin. Nah, ini jadi para manajer ini memastikan bahwa tujuan bisa diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen yang baik bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Nah,
Nah, bagaimana dengan organisasi yang bukan bisnis, yang tidak berorientasi bisnis? Ya, sama saja. Jadi, penggunaan istilahnya saja yang mungkin berbeda. Ya, kalau di perusahaan bisnis kan biasa nih disebut dengan istilah manajer. Tapi kalau di organisasi lain kadang peran manajer ini bisa dijalankan atau dinamai ya dengan nama yang berbeda. Misalnya seperti ketua atau wakil ketua atau ketua bagian atau ketua departemen dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi mereka adalah fungsi sebagai manajer. Nah, kalau misalnya di negara ya, misalnya kalau di negara siapa yang jadi manajer? Ya, yang dipresentasikan sebagai seorang manajer adalah misalnya presiden, wakil presiden, atau para menteri misalnya. Itu juga mereka memiliki peran-peran seorang manajer. Apa tadi perannya? Yaitu memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya dari organisasi. Nah, pada intinya tugas manajer atau istilah apapun itu ya, itu adalah untuk memastikan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen baik secara fungsional maupun operasional. Ya, intinya itu teman-teman. Ya, jadi seorang manajer ya, baik itu di organisasi bisnis atau di organisasi manapun harus bisa mewujudkan atau memastikan bahwa tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, caranya gimana? Ya tentu melalui serangkaian kegiatan manajemen baik secara fungsional maupun operasional. Oke teman-teman paham ya bagaimana peran manajer dalam organisasi. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas keahlian manajemen atau managerial skills. Nah, kenapa setelah kita membahas manajer dalam manajemen, kemudian kita membahas tentang keahlian-keahlian yang diperlukan oleh manajemen, ya ini sangat penting sekali. Keahlian-keahlian manajemen ini supaya apa? Supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, membutuhkan keahlian ini. Keahlian ini ya digunakan untuk apa? Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, maka managerial skill ini diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan organisasi, khususnya organisasi bisnis yang kita bahas ini. Nah, keahlian-keahlian itu terdiri dari keahlian apa saja, teman-teman? Nah, yang pertama ada yang namanya keahlian teknis. Ya, ini keahlian teknis atau technical skill. Apa itu technical skill? Technical skill itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu. Nah, misalnya seperti mengoperasikan komputer, apalagi kemudian mendesain bangunan. Nah, misalnya membuat layout perusahaan dan lain sebagainya. Ini adalah keahlian-keahlian teknis di lapangan. Ya, harus bisa seorang manajer, mereka harus mampu melakukan hal-hal yang demikian karena ini adalah bagian dari keahlian manajemen. Nah, tentu di sini nanti keahlian manajemen ini dimiliki oleh bagian-bagian tertentu juga, harus dikuasai oleh bagian-bagian tertentu. Tidak semua orang bisa melakukan keahlian ini, tapi tergantung departemennya atau tergantung pekerjaannya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya keahlian berkomunikasi atau human relation skill.
Human relation skill ini adalah keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Penting nggak teman-teman? Sangat penting sekali bagi seorang manajer, harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, human relation skill ini adalah keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah keahlian bernegosiasi misalnya. Kalau orang kaku, tidak bisa bernegosiasi dengan orang lain, kira-kira bisa nggak jadi manajer? Tentu dia akan memiliki sifat yang tidak mampu menerima pandangan orang lain. Wah, ini berbahaya kalau ini terjadi, otoriter ya. Kemudian apalagi contohnya keahlian human relation skill ini, misalnya memotivasi. Penting banget bagi seorang manajer ya, harus bisa memotivasi anggotanya. Kenapa? Mereka mau tidak mau harus mewujudkan tujuan organisasi agar tercapai, maka dia harus bisa memotivasi orang lain. Pada prinsipnya manajemen itu kan dilakukan oleh banyak orang, maka dia harus bisa memotivasi anggotanya. Nah, keahlian berkomunikasi yang lain misalnya bisa meyakinkan orang, bisa meyakinkan anggotanya. Yang penting yakin lah, kira-kira begitu. Nah, maka manajer penting nih, harus bisa meyakinkan anggotanya supaya tujuan bisa tercapai dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keahlian konseptual. Apa itu keahlian konseptual? Conceptual skills itu adalah keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Ini bukan keahlian jadi mbah dukun ya teman-teman, bukan meramal, bukan paranormal, bukan. Ini adalah keahlian berpikir secara abstrak, sistematis, dan mampu mendiagnosis atau menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Penting sekali keahlian seperti ini teman-teman. Jadi orang mampu menganalisis, memiliki keahlian memprediksi di masa yang akan datang, tapi bukan dengan ilmu gaib, bukan dengan ilmu perdukunan paranormal dan lain sebagainya. Tapi ini adalah keahlian di mana orang mampu mempelajari data, mampu mempelajari masalah dan lain sebagainya, sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan, bisa meramalkan, bisa memprediksi keputusan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah keahlian dalam pengambilan keputusan, namanya decision making skills. Decision making skills itu adalah keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, ini termasuk keahlian kunci teman-teman. Jadi keahlian ini membutuhkan insting yang kuat sekali, bagaimana seorang manajer mampu mengidentifikasi masalah tapi juga menawarkan berbagai alternatif solusi. Kalau cuman mengidentifikasi masalah sih gampang ya, tahu masalahnya, tapi kalau menawarkan solusi, ini yang membutuhkan keahlian khusus. Nah, selanjutnya yang kelima adalah time management skills. Apa itu time management skill? Time management skill dari katanya saja kita melihat bahwa ini adalah keahlian dalam mengelola waktu. Jadi time management skill ini itu keahlian manajer dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Banyak loh teman-teman, para karyawan, para pekerja itu tidak bisa memaksimalkan waktunya secara efisien. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dengan cara yang salah, sehingga pekerjaan itu
bisa terselesaikannya itu lama sekali. Nah, maka dari itu ini time management skills penting sekali. Bagaimana seorang manajer bisa membagi waktu, bisa memposisikan karyawan sesuai tempatnya sehingga dia memang benar-benar efektif, kerjanya efisien. Time management skill, begitu juga conceptual skill, human relation skill, technical skill, decision managing skill. Ini adalah keahlian-keahlian manajerial, keahlian-keahlian manajemen yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Nah, oke teman-teman, jadi nanti teman-teman ketika nanti jadi manajer, pastikan teman-teman mulai dari sekarang memiliki kemampuan ini. Technical skill, jadi mahasiswa ya harus bisa membuat makalah, bisa membuat laporan, bisa membuat riset dan seterusnya. Ini penting ya, technical skill ini sangat penting sekali nanti kalau teman-teman bekerja di dunia nyata. Human relation skill, wah ini penting juga. Jadi teman-teman mulai hari ini pastikan bahwa teman-teman mampu berkomunikasi secara efektif kepada teman yang lain. Jangan sedikit-sedikit musuhan, beda sedikit musuhan, tidak mau komunikasi, nggak bisa bernegosiasi dan seterusnya. Punya tugas makalah yang harusnya dikerjakan oleh kelompok, tapi dikerjakan oleh satu orang saja misalnya, saking ahlinya. Loh, ini bukan masalah keahlian, tapi masalah human relation skill. Jadi termasuk Pak Saifuddin melatih teman-teman untuk membuat makalah secara berkelompok adalah ini, memancing atau memupuk ya kemampuan teman-teman dalam human relation skill. Terus conceptual skill, teman-teman juga harus bisa menganalisis permasalahan. Jadi kalau buat makalah ya nggak cuman sepenting dibuat, sepenting copy paste dari internet, dari buku yang penting diketik, tapi nggak dianalisis. Janjane ki ilmu ini itu apa sih? Konkretnya gimana, nggak dianalisis. Maka ya percuma teman-teman. Kalau cuma buat makalah ngetik, ya anak SMA, anak SMP bisa dibuat kasih tugas, copy paste, selesai semua. Ini beda. Jadi teman-teman sudah jadi mahasiswa. Kemudian decision making skill, teman-teman juga harus mulai belajar bagaimana mengambil keputusan. Teman-teman sudah jadi mahasiswa, jangan semuanya bergantung pada orang tua. Maka teman-teman harus mampu bagaimana teman-teman supaya sukses dalam perkuliahan, supaya sukses sampai lulus, sampai jadi sarjana, teman-teman harus mampu mengambil sebuah keputusan besar. Apa itu? Ya itu tergantung teman-teman sendiri, mesti yang tahu masalahnya. Dan yang paling penting teman-teman harus memiliki kemampuan time management skill. Jadi tugas banyak, dosen semuanya ngasih tugas, makalah, presentasi, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tidak punya kemampuan memanajemen waktu, teman-teman akan ketertinggal. Penting sekali. Mulai hari ini teman-teman silakan di kamar masing-masing dibuat jadwal ya. Kalau jam 7 sampai jam berapa? Jam 8 kegiatannya apa? Jam 8 sampai jam 9 sampai 24 jam harus diatur. Sehingga teman-teman memiliki kemampuan time management skill. Dan ini akan sangat berpengaruh ketika teman-teman nanti bekerja ya. Ketika teman-teman berbisnis, semuanya ini penting sekali. Nah, selanjutnya teman-teman, selain kemampuan 5 tadi teman-teman, jadi ini ada kemampuan yang harus dimiliki juga oleh orang manajer. Namun keahlian ini memang adalah keahlian yang sangat diperlukan, di mana ketika manajemen atau pengelolaan bisnis ini dikaitkan dengan persaingan bisnis global. Saat ini kan bisnis sudah ini berkembang dengan pesat, persaingannya ketat, maka seorang manajer harus punya keahlian ini. Yang pertama adalah keahlian global management skill. Apa itu global management skill? Global management skill ini adalah keahlian dalam manajemen global. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya keahlian manajerial yang tidak hanya terfokus pada satu keadaan,
di negara tertentu, tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. Bayangkan kalau bisnisnya itu sudah mengglobal, bisnisnya sudah ada di cabangnya sudah ada di banyak berbagai negara, maka seorang manajer harus memiliki kemampuan ini. Kenapa? Karena dia harus bisa memposisikan perusahaannya di berbagai negara. Kalau sudah bisnis sudah mendunia, teman-teman, bisnis sudah punya cabang di mana-mana, ya, di berbagai negara, itu persaingannya luar biasa. Banyak, tidak hanya persaingan bisnis semata, banyak serangan politik negara juga bisa mempengaruhi dalam bisnis itu. Ya, banyak seperti itu, misalnya kayak Honda dulu pernah punya kasus di Indonesia. Karena apa? Karena dia menjual motor itu lebih murah di Indonesia dibanding di Jepang, di negaranya sendiri. Nah, itu namanya politik harga ya. Nah, nanti teman-teman akan banyak belajar itu nanti ketika di semester-semester berikutnya. Nah, global management skill ini menjadi penting. Karena apa? Seorang manajer harus mampu ya memahami bagaimana keadaan di berbagai negara, ya, bahkan lintas budayanya. Kalau orang Indonesia misalnya hamburger, kalau dikasih rasa hamburger yang ada di Amerika atau di Turki, tentu orang Indonesia akan ya masuk rasanya gini, mesti kan aneh kan gitu. Nah, maka ya, bisnis yang mengglobal juga harus mengetahui bagaimana budaya orang Indonesia. Oh, orang Indonesia itu seneng makan pedas misalnya, apalagi orang-orang Padang misalnya. Oh, orang Jawa itu beda karakternya sama orang Kalimantan misalnya. Itu juga dipelajari, semuanya ada. Ya, nanti ada psikologi industri ya, dan seterusnya. Ya, ini kan masih pengantar ya teman-teman, pengantar manajemen. Nanti akan banyak mata kuliah yang akan teman-teman tempuh sehingga teman-teman benar tahu, oh ternyata global management skill itu seperti ini. Oke teman-teman. Selanjutnya di managerial skill itu seorang manajer harus memiliki kemampuan technological skill. Apa itu? Yaitu keahlian dalam hal teknologi. Maksudnya gimana Pak keahlian teknologi itu? Maksudnya adalah keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Teman-teman mesti sudah tahu bagaimana bisnis hari ini dilakukan, bagaimana bisnis hari ini begitu ketat, begitu cepat, ya, lintas negara hampir tidak ada batasnya. Ya, ini keahlian ini menjadi penting, keahlian teknologi. Ya, bagaimana membuat toko online, bagaimana meningkatkan rating perusahaan ya di Google searching misalnya, banyak sekali. Nah, ini juga nanti akan dipelajari. Nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, keseluruhan keahlian yang saya sebutkan tadi teman-teman, ini adalah sangat penting ya dimiliki oleh setiap manajer atau pelaku bisnis lah ya yang ingin mewujudkan tujuan bisnisnya. Terlebih lagi jika hal ini dikaitkan dengan persaingan bisnis yang makin ketat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, ya, keahlian tunggal atau hanya memiliki satu keahlian itu dirasa tidak cukup untuk memenangkan persaingan. Maka teman-teman, 5 hal tadi dan 2 ini harus dikuasai oleh seorang manajer ya. Global management skill, technological skill, kalau dalam bisnis yang sifatnya global ini harus dikuasai. Oke teman-teman, sudah paham ya? Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tingkatan-tingkatan manajemen. Setelah teman-teman tahu keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer, sekarang manajer itu terbagi menjadi berbagai tingkatan teman-teman. Jadi mereka juga membutuhkan keahlian-keahlian yang saya sebutkan tadi disesuai bidangnya, sesuai tingkatan-tingkatannya. Lah pada prakteknya sangat jarang ya
orang itu kok menguasai berbagai keahlian, 7 keahlian tadi dikuasai oleh 1 orang, nggak mungkin ya. Tidak akan mungkin. Masa Pak Saifuddin bisa menguasai ya misalnya keahlian teknis ya, keahlian komunikasi, keahlian konseptual, keahlian pengambilan keputusan, keahlian mengelola waktu, keahlian manajemen global, keahlian teknologi misalnya. Wah, itu susah sekali kalau seperti itu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, sangat sulit mendapatkan seseorang manajer dalam sebuah perusahaan itu memiliki keahlian, berbagai keahlian. Misalnya ada seorang pebisnis yang dia memiliki bisnis sablon misalnya. Selain ahli dalam menyablon, pandai bernegosiasi, ya, maksudnya bernegosiasi mendapatkan konsumen, namun juga dia mampu mengelola keuangannya dengan baik, dengan hemat. Nah, pada praktiknya keahlian-keahlian itu kan diperlukan dalam kegiatan bisnis berdasarkan peran dan tugas masing-masing dalam organisasi bisnis. Nah, kalau bisnisnya itu cuman jualan mie ayam ya bisa, harus dikuasai karena dia pemiliknya, sekali pemilik juga menjadi karyawan, ya harus melayani pelanggan, semuanya dilakukan sendiri. Tapi kalau organisasi, ya sekali lagi organisasi bisnis, organisasi itu terdiri dari banyak orang, maka keahlian-keahlian itu harus memang dispesifikasi oleh bidang-bidang tertentu. Nah, tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasional dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan manajemen ini atau yang saya katakan di awal tadi adalah hierarki manajemen. Nah, saya mengambil teorinya Nichols, Medhag, dan Medhag. Jadi tingkatan manajemen itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah top management, kemudian yang kedua adalah middle management, dan yang ketiga adalah supervisory or first line management, dan yang keempat adalah supervisory management, non supervisory management. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, top management, dari kata top ini sudah menjadi sesuatu yang top ya, puncak istilahnya begitu. Nah, top management itu manajemen tingkat puncak, maka berada di piramida, gambar piramida ini ada di paling atas. Nah, top management itu gimana? Top management ini biasanya terdiri dari direktur utama misalnya, kemudian presiden direktur ya, atau wakil direktur ya. Intinya untuk manajemen tingkat ini tuh keahlian yang paling utama diperlukan adalah keahlian konseptual, keahlian komunikasi, keahlian pengambilan keputusan, keahlian manajemen global, dan keahlian manajemen waktu, teman-teman. Jadi top manajemen ini ya, ini karena dia posisinya adalah manajemen tingkat puncak, dia harus memiliki keahlian dalam pengambilan keputusan. Hanya itu? Tidak. Jadi dia harus punya keahlian analisis yang saya sebutkan tadi sebagai keahlian konseptual. Keahlian komunikasi juga penting karena dia harus berkomunikasi dengan bawahannya. Dan keahlian manajemen global jelas penting karena dia harus bersaing di berbagai belahan dunia. Dan manajemen waktu, penting sekali bagi seorang top manajemen itu harus menguasai manajemen waktu. Bagaimana membagi tugas karyawan, bagaimana membagi waktu dia sendiri, ya, bagaimana membagi kelompok-kelompok dalam perusahaan. Itu membutuhkan manajemen waktu, ya, supaya tujuan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua adalah middle management. Ya, dari kata middle itu apa? Middle itu tengah ya. Ya, jadi manajemen tingkat menengah atau middle management. Nah, ini biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang misalnya. Nah,
Kira-kira kalau bagi seorang manajer atau kepala divisi, kepala departemen atau kepala cabang, keahliannya apa teman-teman yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan dalam manajemen tingkat menengah ini adalah keahlian konseptual, ya, mampu menganalisis, mampu meramalkan, ya. Terus kemudian apalagi? Misalnya keahlian komunikasi, ya penting juga karena dia masih posisinya di tingkat tengah, tentu dia juga memiliki bawahan. Nah, maka dia harus mampu bernegosiasi, mampu berkomunikasi dan seterusnya. Selanjutnya, mereka juga harus memiliki keahlian dalam pengambilan keputusan apapun itu. Seorang manajemen tingkat tengah, dia harus juga mampu mengambil sebuah keputusan. Ya, tidak semua keputusan-keputusan diambil oleh tingkat puncak saja, tapi juga tingkat menengah. Tapi tentu keputusan diambil ini istilahnya kelasnya masih di bawah tingkat puncak, karena tingkat puncak itu keputusan-keputusan besar ya yang bisa membawa perubahan drastis pada perusahaan. Tapi kalau tingkat menengah ini dia keputusan-keputusan yang memutuskan misalnya izin karyawan, misalnya begitu ya. Apalagi misalnya cuti karyawan dan seterusnya. Ini keahlian-keahlian ini juga diperlukan bagaimana mengambil keputusan. Kemudian manajemen waktu, ya. Selain manajemen waktu, mereka juga harus memiliki kemampuan atau keahlian teknis, ya. Technical skill penting karena dia tingkatnya di bawah top manajemen. Jadi dia harus memiliki kemampuan-kemampuan teknis, mengoperasikan komputer, keuangan, harus teknis lah, yang teknis itu harus dikuasai. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya manajemen supervisi atau tingkat pertama atau supervisory or first line management. Nah, manajemen tingkat pertama dan atau supervisor. Supervisor ini biasanya terdiri dari para supervisi, ya, ketua-ketua kelompok dan lain sebagainya. Nanti kalau teman-teman bekerja di perusahaan mesti tahu. Ya, siapa yang jadi supervisor? Ya, ini tahu. Ya, dia posisinya di mana? Tentu di bawah middle management, di bawah para manajer. Ya, dia di bawah para manajer, cuman dia juga menjadi seorang ketua, ya, pengawas, misalnya ketua kelompok dan lain sebagainya. Nah, keahlian apa saja teman-teman kira-kira yang diperlukan? Ya, tentu keahlian komunikasi jelas membutuhkan. Apalagi pengambilan keputusan juga penting. Misalnya ada mesin mati, misalnya dia harus mampu mengambil keputusan bagaimana supaya produksi tidak berhenti, misalnya begitu. Terus apalagi teman-teman? Manajemen waktu, ya jelas harus mampu memanage waktu bagi dirinya sendiri maupun anggotanya, dan tentu harus memiliki keahlian teknis karena dia berada di posisi bawah, maka dia harus memiliki keahlian-keahlian teknis. Kalau dia jadi supervisornya bidang produksi misalnya dalam garment, ya, mesin jahitnya mati, ya, dia harus punya kemampuan-kemampuan teknis ini. Jadi tidak seorang ketua kelompok kan enggak sekedar ngatur saja, tapi dia juga memiliki kemampuan teknis juga. Nah, yang terakhir atau yang paling bawah itu ada namanya manajemen non-supervisi atau non-supervisory management. Nah, biasanya ini teman-teman terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah. Ya, umumnya ya buruh lah gitu ya. Pekerja kasar yang ada di bawah lah gitu. Nah, ini berada di tingkatan manajemen non-supervisory management. Nah, keahlian yang utama yang dimiliki level ini apa? Ya tentu yang pertama adalah hal yang kemampuan teknis. Selain kemampuan teknis juga harus bisa berkomunikasi, penting juga komunikasi, nanti bisa komunikasi dengan atasan, dan manajemen waktu. Nah, ini biasanya terkenal teman-teman sebagai segitiga, ya. Segitiga tingkatan manajemen. Nah, oke teman-teman, tingkatan manajemen
Saya pikir teman-teman udah paham ya. Nanti kalau bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tingkat manajemen ini ya, manajemen tingkat puncak ini adalah bagian paling atas atau manajemen non supervisi berada di bagian tingkat paling bawah. Ini menunjukkan bahwa manajemen tingkat puncak secara jumlah adalah paling sedikit. Maka gambarnya segitiga ya, di atas kan sedikit nih ya, di garis ini paling sedikit. Nah, semakin ke bawah middle management jumlahnya banyak. Bawahnya lagi supervisory or first line management ini semakin banyak, dan paling banyak ini adalah non supervisory management karena ini isinya karyawan. Nah, oke teman-teman. Nah, manajemen tingkat puncak itu sudah saya jelaskan, manajemen tingkat menengah sudah, supervisi sudah, non supervisi sudah. Kalau teman-teman tentu untuk mempertegas kembali ini, para misalnya di manajemen tingkat puncak, posisi direktur dan wakil direktur ini ya tentu jumlahnya paling sedikit di sebuah organisasi, maka mereka bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya organisasi. Ya, ini tanggung jawabnya besar teman-teman, tanggung jawab penuh, dia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya organisasi. Kalau tingkat menengah, nah tingkat menengah kan dia kan bagian operasional, misalnya pemasaran, personalia, ya, produksi, keuangan. Nah ini bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan yang terkait dengan bagian operasional. Kalau top management ini kan keseluruhan, kalau ini adalah operasional. Baik, misalnya kalau keuangan ya keuangan, kalau pemasaran ya pemasaran, produksi ya produksi gitu. Nah, ya untuk supervisory or first line management ini biasanya bertugas sebagai pembantu manajer operasional mengawasi tenaga kerja, ya, tenaga teknis, buruh, ya. Ini dia harus diawasi supaya apa? Supaya tidak terbengkalai, sehingga apa yang direncanakan bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, kalau non supervisi ini biasanya kan ditempati oleh para pekerja teknis buruh, ya. Maka ini mereka adalah orang yang diawasi oleh supervisory or first line. Oke teman-teman ya, pada praktiknya beberapa keahlian manajemen sangat beragam berdasarkan tingkatan-tingkatannya, ya, yang sangat bersifat relatif, ya, tergantung pada budaya juga, tergantung budaya organisasi yang dijalankan. Nah, perusahaan itu cenderung terbuka, demokratis, ya bisa jadi hampir seluruh personal di perusahaan harus menguasai keahlian-keahlian manajemen semua tadi. Ya, kalau sifatnya terbuka, demokratis, ya seperti itu. Bahkan ya sulit dibedakan keahlian mana yang harus dimiliki oleh setiap tingkatan manajemen. Ya. Oke teman-teman ya, saya pikir cukup di pembahasan tingkatan-tingkatan manajemen. Selanjutnya adalah nanti kita akan membahas manajemen sebagai seni dan sains. Sebenarnya manajemen itu seni apa sains? Manajemen itu seni apa sains teman-teman? Ya diperdebatkan ya. Ya ini memang sesuatu yang debatable ya, debatable. Banyak diperdebatkan. Nah, tapi teman-teman, jika kita berkeinginan untuk dapat menjadi seorang manajer yang baik, ya mesti ada pertanyaan mana yang harus dikuasai kan gitu, pengetahuan manajemen atau pengalaman sebagai manajer, ya yang dikuasai mana ketika kita pengen jadi seorang manajer, pengalaman atau ilmu. Nah, tentu salah satu dari keunikan ilmu manajemen itu adalah bahwa kita harus menguasai pengetahuan manajemen. Tapi orang yang menguasai
pengetahuan manajemen, ilmu manajemen, ya belum tentu memiliki pengalaman ya, sehingga ya belum tentu mampu menjalankan kegiatan manajemen dalam prakteknya. Misalnya teman-teman sudah ikut kuliah nih, pengantar manajemen, tapi kalau tiba-tiba diangkat jadi manajer ya apa ya, mampu, kan begitu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, ini unik ya. Jadi tidak semua yang punya ilmu manajemen dia bisa menjadi seorang manajer yang baik dalam prakteknya. Sebaliknya, orang yang berpengalaman dalam kegiatan manajemen belum tentu mengerti bagaimana kerangka teoritisnya atau pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankannya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya baik pengalaman maupun ilmu pengetahuan ini harus kedua-keduanya dimiliki atau dipadukan. Orang banyak mengetahui, menguasai pengetahuan manajemen. Ya sebaiknya ya harus diimbangi dengan praktik di dunia nyata. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa ya, misalnya ya juga harus mengikuti berbagai kegiatan organisasi, nggak cuman sekedar belajar manajemen. Oh, buat apa? Buat belajar manajemen tapi tidak punya pengalaman manajemen. Sehingga kalau saya mengambil falsafahnya tahu ini ya, saya dengar maka saya lupa. Cuman dengar tok, ya sering lupa. Saya lihat maka saya ingat. Kalau dengar saja lupa. Kalau dengar dan lihat, oh dia ingat ya. Tapi kalau saya kerjakan maka saya mengerti. Kalau kita mempraktikkan, kita menjalani, maka tidak hanya sekedar ingat, tapi juga mengerti, paham. Ya. Jadi pengetahuan kita akan manajemen akan semakin kita pahami jika kita padukan dengan kegiatan praktek. Ya, banyak pengusaha yang berhasil dalam kegiatan bisnisnya, padahal tidak pernah mengecap pendidikan di jurusan manajemen. Tapi ya banyak juga ya, lulusan sekolah manajemen nggak berbuat apa-apa. Ya, ketika pertama kali bekerja ya dia miskin pengalaman ya, bingung gimana memulainya. Ya, maka dari itu salah satu cara ya untuk seorang pebisnis biasanya ketika mereka tidak sekolah di manajemen, dia mengundang para praktisi untuk mengajari ya bagaimana perusahaan bisa berjalan secara aplikatif. Maka nanti teman-teman di semester 4 ya, kalau tidak salah 4 atau 5 nanti teman-teman melaksanakan perkuliahan yang namanya perkuliahan praktek magang. Jadi teman-teman ya tidak hanya mempraktikkan tidak hanya mencari ilmunya saja, tapi juga teman-teman nanti akan mempraktikkan. Ya teman-teman ya, jadi paham. Dibutuhkan kedua-duanya, pengetahuan dan pengalaman. Nah, kalau ada pertanyaan gini, manajemen itu sebenarnya seni atau sains, pengetahuan atau seni? Nah, ini juga akan berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas tadi, ya maka muncul pertanyaan, apakah manajemen itu seni atau sains? Ya, seni di satu sisi itu bersifat dinamis, ya kan namanya juga seni ya. Orang kalau ngelukis itu kan kadang orang awam itu kan nggak tahu maksudnya. Itu lukisan apa? Jelek tapi kok harganya mahal. Nah, ini ya, seni itu dinamis ya. Seni itu dinamis, tidak berpola tunggal. Orang dikatakan cantik itu tidak mesti orangnya yang putih, kemudian hidungnya mancung, orangnya tingginya 4 meter misalnya. Ya enggak. Nah, kalau seni itu orang memandang dari sisi seni itu tidak berpola tunggal. Jadi bisa jadi orangnya hitam, rambutnya keriting, ya bisa jadi Miss Universe ya. Karena apa? Bicara seni itu tidak berpola tunggal.
misalnya dari Afrika kemarin kan Miss Universe-nya dari Nigeria misalnya begitu. Ya itu bagi kita orang Indonesia mungkin loh kok itu kok dikatakan cantik dari mana misalnya begitu. Oh, karena seni itu ya tidak berpola tunggal, jadi tidak tidak hanya berpaku pada satu sisi, namun bisa dinamis ya, menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Nah, di sisi lain sains ya, kalau seni tadi kan dinamis, seni itu dinamis, tidak berpola tunggal ya, kemudian ada unsur kreativitas ya. Nah, maka kalau sains itu kan biasanya cenderung bersifat statis. Sains ya, itu kan bersifat statis ya. Biasanya berpola tunggal. 2 kali 2 berapa teman-teman? 4. Kalau ada orang bilang 2 kali 2 sama dengan 16, mesti kan akan ditertawakan, karena itu jelas salah. Maka sains itu cenderung berpola tunggal karena berdasarkan pembuktian ilmiah. Juga menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Nah, kedua pendapat tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Nah, tapi juga memiliki keterbatasan masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan berbagai hal dalam sebuah organisasi, diperlukan adanya tahapan-tahapan kegiatan satu sama lain. Misalnya, kalau kita punya bisnis restoran, maka diperlukan tahapan mulai dari pendirian, ya, sewa tempat, kemudian menentukan jumlah tenaga kerjanya berapa, yang tukang masak berapa, tukang parkir berapa misalnya, kemudian menentukan alat-alat yang dibutuhkan ya, hingga bagaimana ya belanja hariannya dan penjualan makanannya gimana dan lain-lain. Nah, bahkan agar pembeli atau konsumen itu membeli makanan kita supaya mereka puas, diperlukan pula tahapan melatih para karyawan kita agar dapat melayani dengan ramah, bersahabat, cepat, misalnya begitu. Nah, di sisi lain, bagaimana cara terbaik dalam melayani pembeli ya, dengan ramah dan bersahabat itu juga nggak cukup kalau hanya melalui pelatihan. Karena apa? Komunikasi dengan orang-orang itu juga memerlukan seni, ya, membutuhkan pengalaman, ya. Kalau orang pertama itu kan grogi, tapi kalau udah lama melayani pelanggan udah lama, dia luwes, enak gitu ya, senyum, nggak tahu tujuan senyumnya apa. Nah di sini maka seni juga memiliki peran selain tahapan-tahapan tadi. Nah, kalau kita jadi pemilik restoran, bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja kita juga membutuhkan seni. Ya, barangkali di sini manajemen sebagai seni maupun seni itu diperlukan. Nah, manajemen sebagai seni dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman menghadapi kasus-kasus, misalnya tingkatan organisasi, misalnya, atau orang dan lingkungan yang dinamis. Nah, kalau manajemen sebagai sains, itu bisa dipelajari melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, mengikuti perkembangan ilmu manajemen saat ini, misalnya begitu, membaca jurnal misalnya. Ya, maka dari itu, dengan mengambil intisari dari dua pengertian manajemen, Mary Parker Follett itu berpendapat manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ya, ini bisa dikatakan sebagai manajemen sebagai seni. Kalau Peter Drucker itu manajemen sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya organisasi, ya, supaya efektif dan efisien. Ini bisa dikatakan sebagai manajemen sebagai sains, ya. Karena apa? Ya, dia melibatkan proses perencanaannya ada, pengorganisasiannya ada. Tapi kalau cuman perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan lainnya untuk mencapai tujuan, kalau tidak diimbangi dengan seni, kaku ya, jadi kaku ya.
Jadi jalan itu sesuai prosedural, birokratis begitu. Badan karyawan tertekan seterusnya. Maka dari itu ini baik seni maupun sains ini adalah penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang saya ingin mengandai-andai, sengaja saya ingin mengandai-andai. Kalau Anda nanti jadi manajer, ya, kalau Anda jadi manajer, gimana supaya Anda bisa jadi manajer yang baik? Saya mencoba memberikan tips, ya, supaya Anda bisa menjadi manajer yang baik, yang sukses. Sekali lagi, manajer itu tidak sekedar manajer di perusahaan, tapi juga bisa ketua organisasi, kemudian komting itu pun juga memiliki peran sebagai seorang manajer. Nah, dalam setiap organisasi ada hierarki manajemen yang menjaga seluruh proses agar berjalan baik. Nah, manajer yang baik itu bertindak sebagai fasilitator saat berada di lingkungannya, menyesuaikan hal kecil itu ya yang memiliki efek luar biasa. Nanti akan kita bahas semua. Nah, menjadi manajer yang baik itu berarti memimpin dengan kepala dingin, teman-teman. Ya, ini adalah contoh salah satu pekerjaan yang sulit. Ya, bagaimana mengatur ego, ya, kemudian supaya para anggota bisa menerima kita itu PR besar. Nah, maka dari itu, yang pertama, ya, seorang manajer yang baik itu harus satu, memotivasi karyawannya. Memotivasi karyawan. Gimana itu memotivasi karyawan? Nah, yang pertama, Anda harus mampu memberikan motivasi pada karyawan. Mengapa karyawan ada di perusahaan? Mengapa anggota ada dalam sebuah organisasi? Apa yang membuat mereka tetap bersama kita dalam sebuah organisasi? Apa yang membuat hari-hari ini menjadi hari yang baik? Apa yang membuat mereka tetap bersama dengan perusahaan kita atau organisasi kita? Nah, jangan berasumsi kalau alasannya adalah uang. Enggak semua orang berpikir tentang uang, ya. Tidak semua orang itu berpikir tentang uang. Maka ingat, nilai-nilai kita adalah membuat kita bergerak. Jika Anda mengatur organisasi dengan menghargai nilai-nilai yang ada dalam tim Anda, maka mereka akan memberikan usaha yang terbaik. Berikan nilai-nilai supaya mereka bergerak. Nah, tanyakan kepada mereka secara teratur, ya, bagaimana mereka menyukai pekerjaannya. Dorong mereka untuk jujur pada Anda, lalu ambil tindakan berdasarkan apa yang mereka utarakan pada Anda. Nah, tawarkan bonus, ya, kalau memungkinkan, ya, itu membuat bahwa Anda itu seakan-akan menghargai karyawan Anda. Nah, jika kesehatan adalah hal yang paling penting untuk mereka, karyawan Anda, berikan mereka waktu untuk pergi sekedar berolahraga misalnya, atau rekreasi dan seterusnya. Kalau keluarga adalah sesuatu yang penting bagi mereka, maka hargai waktu bagi mereka. Kalau ada anggota kita atau karyawan kita sedang hari Sabtu dan Minggu, ya jangan dikasih pekerjaan, karena mereka membutuhkan waktu untuk keluarga. Nah, dalam memotivasi karyawan juga Anda perlu membuat agar karyawan merasa bahagia dengan apa yang dikerjakan. Nah, manajer yang berhasil itu pintar mengidentifikasi kekuatan karyawannya, sesekali ya memberi aplaus untuk karyawannya. Jadi pintar, teman-teman. Jadi serasa mereka itu bahagia dengan kita. Jadi ini sesuatu yang sederhana, tapi ini bisa menjadikan karyawan kita menjadi produktif. Ya, coba Anda nanti memuji anggota Anda misalnya dalam suatu organisasi. Jadi kelebihannya ini sesekali lah ya dipuji. Nah, misalnya dalam sebuah rapat bersama misalnya,
utarakan sesuatu yang dilakukan dengan baik, ya. Sampaikan kepada mereka bahwa Anda berusaha memberi dukungan padanya, ya. Kalau tunjukkan bahwa Anda menghargainya. Nah, pujian-pujian ini itu akan diperhatikan. Nah, pujilah sesuatu hal baik yang dilakukan karyawan secara pribadi. Utarakan pujian ini ketika waktunya tepat. Jelaskan cara mendetail pembicaraan yang pribadi dan singkat dapat memberikan dampak positif terhadap semangat kerja. Jadi bisa juga secara pribadi teman-teman melakukan itu. Nah, masih dalam memotivasi karyawan, misalnya sesekali ya utarakan pada karyawan betapa Anda menghargai mereka. Coba diajak minum kopi misalnya, diajak makan bareng, ya. Itu nanti bisa menanamkan nilai-nilai Anda pada karyawan. Nah, selanjutnya adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu bagaimana caranya? Ada sebuah teknik menarik teman-teman. Namanya under promise over deliver. Tidak memberikan harapan muluk-muluk, tapi menunjukkan hasil yang luar biasa. Nah, cara ini bisa diterapkan di berbagai kehidupan yang berbeda. Tapi resep menjadi resep manajerial yang luar biasa. Kalau teman-teman ingin menjadi orang yang memiliki tujuan yang sangat tinggi, tapi tidak tercapai, karena apa? Karena tidak terukur, ya, atau melampaui harapan. Ya, jadi muluk-muluk ya, punya tujuan yang muluk-muluk, tapi susah untuk dilakukan. Nah, ini semua berhubungan dengan citra diri, ya. Jadi berhubungan dengan citra diri kita. Jangan menjadi orang yang tidak pernah memiliki tujuan besar, ya, tapi jangan juga memiliki tujuan yang tidak terukur, repot, ya. Jadi kita tidak punya tujuan, tapi sekali punya tujuan, ternyata tujuan itu tidak terukur, susah menjalaninya. Nah, itu repot nanti teman-teman menentukan tujuan gitu. Dan yang kedua, pastikan tiap karyawan itu mengetahui apa yang ditargetkan. Anda memiliki wewenang, memberikan wewenang pada karyawan Anda, buat mereka fokus bekerja. Ya, ada targetnya. Ya. Jadi mereka akan ingat bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Tentu harus diimbangi ya tadi ya dengan memotivasi karyawan dan seterusnya. Kemudian dalam menentukan tujuan ini berikan masukan yang berorientasi tujuan. Atur jadwal pertemuan untuk memberikan masukan, briefing, rapat gitu teman-teman. Jadi kalau ini bisa dilakukan secara berkala, karyawan tahu kapan harus mereka menyelesaikan pekerjaannya. Dan berpeganglah pada standar yang tinggi. Ya kita semua tahu ya orang itu mengeluh ya, ketika terjadi kesalahan, namun bersikap maklum ketika gagal. Ya, jangan menjadi manajer seperti ini. Idealnya bersikap lebih keras terhadap diri sendiri daripada kepada karyawan. Cara ini bisa menimbulkan efek. Nah, karyawan itu melihat tujuan dan standar yang Anda tentukan untuk diri sendiri, mereka meniru Anda karena mereka mengagumi Anda. Ya. Selanjutnya, yang ketiga adalah mendelegasikan tanggung jawab. Nah, delegasikan. Jadi kamu jangan semua kegiatan kamu lakukan sendiri, jangan. Ya, delegasikan. Nah, Anda berperan sebagai seorang manajer karena Anda ahli dalam bidang yang Anda kerjakan. Tapi tidak harus Anda mengerjakan semuanya. Kalau Anda jadi ketua ya delegasikan kepada anggota Anda. Mulailah dari hal yang kecil, misalnya beri mereka tugas yang bisa diperbaiki. Kalau Anda misalnya sudah Anda kerjakan, dapat separuh, ya itu kasihkan, delegasikan kepada anggota Anda. Itu bisa memupuk, memberikan mereka tugas itu dengan tanggung jawab. Dia
dia merasa dipercaya, oh saya dipercaya ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, pelajari cara mengantisipasi masalah yang muncul, ya, sehingga Anda bisa melatih mereka. Kemudian berikan tugas-tugas yang akan meningkatkan kemampuan karyawan. Kasih tugas-tugas tertentu yang supaya nanti karyawan bisa mengupgrade kemampuannya. Dan ketiga, ambil tanggung jawab atas kesalahan karyawan. Nah, penting ini, ya. Kenapa? Ini memungkinkan karyawan bisa berinovasi sehingga mereka belajar untuk berkembang. Nah, kalau salah satu karyawan Anda melakukan kesalahan, jangan bersikap seolah-olah Anda berkuasa atas mereka. Ambil kesalahan itu sebagai kesalahan Anda. Bahkan meskipun secara teknis bukan kesalahan Anda, tapi lakukan bahwa itu, nyatakan bahwa itu adalah kesalahan Anda. Maka karyawan nanti akan merasa bagaimana bertanggung jawab. Nah, jangan menerima penghargaan atas prestasi karyawan. Jadi biarkan mereka yang menerima penghargaan atas prestasinya. Ya, jangan akui ya, kalau itu adalah prestasi Anda, tapi ini adalah prestasi karyawan, gitu ya. Ini nanti manajer itu bisa menjadi seorang konduktor, pemuat. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah berkomunikasi secara efektif. Penting nih teman-teman, yang termasuk kalian yang saya sampaikan di awal tadi ini penting sekali ya. Anda harus bersikap terbuka dengan siapapun. Terbuka, jangan menjadi manajer yang merasa takut menyampaikan masalah kepada Anda. Itu susah sekali. Anda nggak bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan. Curahkan perhatian Anda pada karyawan. Berikan perhatian secara individu. Ya. Dengarkan mereka, ya. Jangan mencampur adukan masukan positif dan negatif. Ya. Kalau Anda memberikan masukan pada karyawan, menilai hasil kerjanya, Anda mengatakan luar biasa pekerjaannya, menyebutkan 1-2 hal mahir yang mereka kerjakan, lalu Anda merinci kekurangan-kekurangan mereka, ya, penjualannya menurun, pendapatan merosot misalnya. Nah, ini kalau didengar karyawan itu apa hal positif atau negatif? Nah, jangan campur-campur itu. Nanti mereka akan bingung. Ketika Anda mencampur adukan masukan positif dengan negatif, maka akan berakibat buruk. Masukan positif menjadi tersisih karena masukan negatif, dan masukan negatif tidak membawa kekuatan pengaruh secara penuh. Jadi orang itu kalau dipuji dengan dicaci, dia yang diingat itu yang dicaci, bukan pujiannya. Maka jangan mencampur adukan, ya. Jangan mencampur adukan masukan positif dengan negatif pada waktu yang bersama. Dengarkan mereka. Perjelas apa yang Anda dengar. Nah, itu penting sekali. Jadi ini sekedar tip ya teman-teman. Jadi memotivasi karyawan, menentukan tujuan, memiliki tanggung jawab, berkomunikasi secara efektif. Ini teman-teman bisa praktikkan ketika teman-teman di organisasi. Ini juga bisa. Sehingga teman-teman sukses. Nah, kesimpulannya teman-teman. 1. Manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Nah, dalam berbagai jenis organisasi, yang kedua, kalau manajer adalah orang yang menjalankan kegiatan manajemen, kalau dalam berbagai organisasi itu istilah manajer itu diinterpretasikan dengan banyak istilah. Ya, ada presiden, ketua, wakil ketua, kepala bagian, dan seterusnya. Itu juga merupakan manajer, cuman istilahnya berbeda karena di organisasi yang berbeda. Selanjutnya, ada beberapa keahlian yang dibutuhkan, ya, keahlian yang dibutuhkan agar manajer dapat menjalankan fungsi manajemen
dalam organisasi, baik itu fungsional maupun operasional. Keahliannya apa tadi teman-teman? Keahlian teknis, keahlian konseptual, keahlian berkomunikasi, keahlian dalam pengambilan keputusan, dan keahlian memanajemen waktu. Selain itu ada lagi keahlian manajemen global dan keahlian dalam teknologi. Nah, manajer membutuhkan pengetahuan sekaligus pengalaman. Ya, kalau tadi ada pertanyaan yang penting pengetahuan atau pengalaman, ya kedua-duanya. Ya, pengetahuan penting, pengalaman juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena manajemen itu adalah ilmu, tapi tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga merupakan seni. Maka dari itu, manajemen itu merupakan pengetahuan dan juga pengalaman, merupakan ilmu sekaligus seni. Baik teman-teman. Oke, saya pikir cukup ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar bawah. Baik teman-teman, saya pikir cukup. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.